pick up their purchases at seller outlets or pickup stores. Blibli in-store, enabling customers to transact online at business partners' offline stores. To provide a more delightful experience, we have a guaranteed 2 hours delivery service to fulfill customers' urgent needs. Trade-in service with competitive price offers, enabling customers to afford their new product interest easily. Langganan service for a very convenient automated regular repurchase. Pay later, a frictionless financing solution to transact easily. We are also the first e-commerce platform that has integrated digital banking solutions with Blue from BCA Digital and other numerous safe and trusted payment options and partners. Delivering a promise of product and service quality assurance is a challenging ambition. Therefore, we are committed to building our top-end technology and infrastructure. Blibli also has a complete digital ecosystem. This integrated business network is our key backbone to deliver real value to our customers and especially to our business partners. Blibli opens endless opportunities to grow your business seamlessly. From business to customer, by directly selling your products to customers online, to expand your market efficiently, offering your products to Blibli, where we will sell them to customers. Business to business, penetrating the business market from local to multinational companies in Indonesia through Blibli. And you can also expand your business through Blibli Business to Government, where Blibli serves government institute needs through Siplah. We believe that smiles are the strongest fuel for our business. And we are happy to hear this from our partners. Blibli sebagai platform e-commerce sangatlah dikenal luas di Indonesia. Jadi secara awareness sangat tinggi. Pilihan pengiriman, pilihan pembayaran menjadi prioritas di Blibli. Seller care yang buka 24 jam, 7 hari seminggu. Ini sangatlah penting, kenapa? Karena kita ingin selalu hadir untuk customer. Thanks for sharing, Mr. Rudy Adrian. Of course, it's beyond just placing your products on the platform. We take care of all the products and do our best to help your business thrive, from making your product appear more attractive and team training to improve online business performance. Our Seller Center provides powerful business tools to track transactions in real time, and our integrated promotion helps you with wide exposure across the channels. Our 24/7 seller care is always ready to help you anytime you need information and support from Blibli. Now, I'm with Mr. Lo King Sang from Samsung Indonesia. Hello, Mr. Lo. Can you tell us your story after being our partner? Blibli memudahkan kami menjangkau konsumen di seluruh pelosok tanah air dan senantiasa menghadirkan berbagai kemudahan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam, oke. Seneng banget akhirnya bisa bertemu face to face teman-teman di acara Bli Talk. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali, Bli Talk itu adalah acara sharing session kita untuk external party gitu ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu tentang Blibli atau pengen ngebahas suatu topik gitu, biasanya kita ngebahas topik-topik seputar teknologi gitu ya atau e-commerce. Nah, ini adalah acara Bli Talk pertama kali kita lakukan hybrid. Jadi tepuk tangan dulu dong teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih banyak yang sudah melewati kemacetan Jakarta untuk sampai ke kantor Blibli. Jadi aku sendiri perkenalkan dulu, namaku Tiffany. Di sini yang akan menjadi MC di malam hari ini teman-teman. Tapi MC-nya cuma sebentar aja, cuman pada saat opening dan ending aja teman-teman. Karena nanti akan banyak discussion yang seru-seru banget yang akan dipandu oleh Mas Rolando Irawan dan ada speaker kita Mas Irwan Sanjaya and Arnold Darius. Oke. Sebelum kita mulai, jadi di Bli Talk ini kita akan ngebahas apa sih di malam hari ini. So, we will be discussing about sustainability, sustainable growth using search engine optimization gitu ya. Dan terutama SEO, gimana sih flow SEO di Blibli sendiri
gitu teman-teman. Nah sebelum kita mulai aku juga mau mengucapkan selamat malam untuk teman-teman yang hadir online. Halo teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin nanti next Bli Talk kita bisa ketemu langsung gitu ya teman-teman. Dan aku mau mengucapkan terima kasih untuk media partner Bli Talk seputar seminar, event di Jakarta dan Daily SEO ID. Oke. Aku akan memperkenalkan dulu pembicara kita pada malam hari ini. Akan ada Mas Irfan Sanjaya, Assistant Vice President of SEO di Blibli. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Kemudian kita punya Mas Arnold Darius, Senior Product Lead Blibli.com. Let's give it up for Mas Arnold. Dan untuk memandu acara Bli Talk pada hari ini, aku akan panggil moderator untuk Bli Talk session ini gitu ya. Boleh dilihat nih yang di sisi depan teman-teman di kiri gitu ya, yang lagi was-was gitu ya. Salah satu temanku Mas Rolando Irawan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, aku akan memperkenalkan dulu karena katanya tidak kenal maka kata sayang gitu ya teman-teman. Jadi Mas Rolando ini adalah Bachelor of Computer Science dari BINUS. Teman-teman ada yang hadir dari BINUS nggak? Tadi aku lihat ada offline dari, oh My FMI juga dari BINUS ya. Oke, jadi di sini sih kebetulan nggak ada year of ininya ya, selesainya gitu. Jadi nanti mungkin boleh ditanya kapan masuknya, kapan keluarnya gitu ya. Terus work experience Mas Rolando sendiri memulai karirnya sebagai software developer di Jarum di tahun 2014. Kemudian sebagai co-founder Kidsbot di tahun 2015 dan memulai karirnya di Blibli sendiri as software development engineer di tahun 2015 dan sampai sekarang currently as a senior engineering manager di Blibli. Oke, tanpa berlama-lama lagi aku akan panggil temanku satu ini, Mas Rolando Irawan. The stage is yours. Silakan Mas. Tepuk tangan dong teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Gila. Malam ya. Jadi ini acara pertama Bli Talk, acara pertama hybrid kita setelah sekian tahun ya. Jadi mohon maaf kalau agak grogi gitu. Biasanya kan dari Zoom gitu kan, kalau enggak kemarin di studio juga masih offline ya. Ini baru pertama kali ketemu langsung sama orang gitu, interaksi. Jadi kalau grogi-grogi dikit ya harap maklum gitu. Oke, jadi senang sekali udah ketemu teman-teman secara langsung. Kita akan membahas mengenai sustainable growth using search engine optimization. Nanti saya akan dibantu oleh dua rekan kerja saya yang luar biasa, tadi udah disebutkan. Yang pertama adalah Irfan Sanjaya, Assistant Vice President of SEO. Ya. Ayo kesini Irfan. Ayo, maju. Ya. Jadi sebelum join Blibli, Irfan pernah bekerja di iProspect, di Shopback dan juga Gojek, ya sampai akhirnya berlabuh di Blibli.com. Kemudian untuk speaker kedua kita ada Arnold Darius, Senior Product Lead di Blibli.com. Arnold udah malang melintang di dunia teknologi sekitar 14 tahun, ya sampai, ya enggak? Ya kurang lebih ya belasan tahun lah ya. Belasan tahun sampai akhirnya dia join di Blibli.com sebagai PM. Oke, mungkin gak usah lama-lama lagi kali ya. Mungkin teman-teman sini juga udah kayak penasaran gitu. Atau mungkin ada SEO practitioner, atau mungkin ada yang datang ke sini untuk cari knowledge gitu kan, cari ilmu apa sih itu SEO gitu kan. Apa sih sustainable growth using SEO gitu. Mungkin untuk pertama langsung bisa kita go through dulu agendanya. Yang pertama apa SEO, kemudian kenapa itu penting buat bisnis gitu kan. Dalam hal ini mungkin Blibli.com. Kemudian bagaimana kita menjadi nomor satu ya. Kemudian bagaimana SEO itu di Blibli, tim di Blibli, tantangan, kemudian impact dan upcoming staff SEO di Blibli.com. Nih, by joining this Bli Talk session gitu teman-teman diharapkan bisa memahami apa itu SEO gitu kan, bagaimana membuat sebuah brand produk di rank 1, kemudian bagaimana mengkomunikasikan value-value terhadap SEO tersebut. Next. Oke, mungkin pertanyaan pertama, basic tapi penting gitu. Apa sih SEO itu? Siapa nih yang mau bantu jawab? Dari Arnold, dari Irfan? Sweet dulu. Oke, SEO ya, apa ya itu ya SEO? Ini mungkin bisa dilihat ya di sini ya. What is SEO? So, apa yang dipikirkan oleh teman-teman saya itu lagi kerja gitu ya. Lalu kalau dilihat sama masyarakat itu, kayaknya keren banget gitu.
kayak SEO tuh kayaknya gaul banget gitu ya. Tapi kalau dilihat sama Google, SEO itu kayak maling gitu. Kayak pencuri ya. Nah, lalu kalau kita sebagai freelance gitu ya, agency itu kalau kita punya klien SEO itu kayaknya money gitu ya. Kayaknya duit mulu nih SEO, kayaknya dikit-dikit duit gitu ya. Lalu kalau apa yang saya rasakan sebagai SEO itu kayak Tony Stark gitu, kayak Iron Man, keren banget gitu ya. Dan sebenarnya apa yang dilakukan SEO adalah menyembah Google. Ya sebenarnya ini aja sih meme aja ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya kalau SEO itu adalah dari namanya ya search engine optimization gitu ya, optimasi mesin pencari. Jadi apa yang kita lakukan segala sesuatu itu untuk mengoptimasi website agar berada di peringkat 1 Google dengan tujuan mendapatkan traffic yang pengunjung yang relevan gitu ya. Jadi itu sebenarnya untuk ini ya, untuk SEO gitu. Mungkin Arnold mau nambahin? Lanjut dulu deh. Lanjut. Oh, oke. Ya. Oke, boleh next. Ya, ini. Jadi ini adalah halaman Google ya, supaya lebih jelas. Jadi ini namanya search engine result page. Jadi mungkin boleh next, Mas. Nah ini boleh next lagi. Nah ini yang namanya SEM bukan SEO ya. Jadi ini paid atau berbayar. Jadi boleh next lagi. Mas. Nah kalau yang ini baru namanya SEO. Jadi di Google itu ada 2 pencarian ya. Jadi yang satu paid, yang satu organik. Nah kita ini gimana caranya supaya ada di halaman 1 Google secara organik atau free gitu ya. Nah ini yang bawah. Jadi kita nggak mau bayar nih. Istilahnya pelit lah ya, untuk pemasarannya pelit ya. Karena kalau bayar ini kita sekali klik itu bayar ke Google bisa 5.000 gitu ya, satu kali klik. Bayangkan satu hari ada 1 juta orang ngeklik, hitung berapa tuh, banyak ya. Nah kalau yang SEO mau klik sampai 100 juta kali sampai tangannya keriting juga kita nggak bayar gitu ya. Jadi itu sih bedanya. Mau namanya? Lanjut. Oke, next. Oh belum. Oh iya deh. Sorry, saya terlalu nafsu kayak semangat. Oke, silakan. Oke, jadi sebenarnya gitu. Jadi yang kita lakukan itu adalah membuat website di nomor 1. Berarti yang ini ya, Pan ya? Iya yang betul. kedua ya. Betul. Tapi posisi kita sama iklan itu pasti selalu kalah nih. Posisinya SEO in general ya, di mesin pencari. Udah pasti. Paid dulu, baru yang bawahnya. Ya, kecuali kalau itu ada pasang iklan itu di bagian bawah atau bagian tengah pencarian Google. Nah itu SEO bisa di atas. Tapi kalau dia pasang bayarnya di atas ya kita SEO akan selalu kalah sih. Gitu. Oke. Berarti dengan SEO ini kita berharap atau melakukan suatu optimasi supaya website kita atau produk kita tuh berada di rank 1 Google gitu kan, atau mesin pencari, tapi secara gratis. Nggak gratis juga sih. saya digaji. Saya digaji lalu penulis, tapi intinya lebih sustainable sih gitu. Jadi kayak kita invest lah. Kalau invest itu kan kita bikin konten sekali, publish gitu ya. Itu kan kita bisa dapat trafficnya berkelanjutan. Nggak usah bayar ke Google setiap hari gitu ya. Kalau kita mau muncul di Google ya, gitu sih. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya nih, kalau memang jadi nomor 1 itu penting gitu kan, itu gimana caranya kita membuat suatu website gitu kan, mengoptimasi SEO supaya bisa berada di posisi 1? Wah, caranya panjang banget. Nggak cukup di sini, tapi tenang saja, saya sudah merangkum ya, menjadi 3 teknik di sini. Ya. Sebenarnya ada di halaman selanjutnya sih. Oh, iya. Gitu. Jadi sebelum ke caranya, di sini kita boleh next, Mas. Nah, ini caranya itu jadi kita mesti tahu dulu cara kerjanya Google. Jadi Google itu
ada yang namanya robot, crawler atau spider. Jadi dia itu ada prosesnya crawling, indexing, dan ranking ya. Di sini kalau crawling itu simpelnya si robotnya Google itu dia masuk dari satu situs ke satu situs lainnya untuk mengkoleksi URL dari halaman websitenya. Setelah itu dia melakukan indexing. Di situ indexing itu dia menganalisa kontennya tentang apa gitu ya, teksnya, ada image apanya, disimpan di database dia. Lalu ada yang namanya ranking sama penayangan ya selanjutnya. Boleh next lagi. Nah ada ranking sama search result, jadi dia mengolah database dia dengan algoritmanya, habis itu ya udah dia mencari yang sangat relevan ya, website yang sangat relevan. Jadi pada saat kita cari misalnya baju hitam, nah si Google ini udah jalan tuh algoritma rankingnya untuk menampilkan website yang sangat relevan dengan kata baju hitam itu. Jadi yang menjawab pertanyaan ya intinya untuk user experience sih gitu. Ya, itu. Ditutup cara kerja Google gitu ya. Betul. Betul sekali. Selanjutnya mungkin. Oh iya, masih lanjut ya. Oke, jadi ini yang saya bilang, saya sudah merangkum 3 teknik. Jadi di sini ada on page, off page, dan juga technical. Jadi ini mudahnya on page itu kita bikin konten berkualitas, off page itu kita bikin website kita bisa direferensi oleh website lain. Jadi ibaratnya off page itu kayak kita lama kerja nih. Terus yang referensiin itu satu orang misalnya orang biasa-biasa aja, yang satu lagi itu misalnya CEO-nya Blibli gitu ya. Jadi mana nih yang lebih berkualitas nih? Biasanya yang CEO-nya Blibli kan harusnya gitu. Jadi kalau kita dapat link dari situs yang oke gitu ya, misalnya dari Wikipedia atau media-media yang oke gitu ya, atau bahkan situs pemerintah, itu akan meningkatkan nilai SEO-nya sih gitu. Lalu yang terakhir technical sih, ini yang paling penting banget juga ya. Kita make sure kalau website kita itu sedikit lah, maksudnya pasti akan ada technical issue ya, tapi sesedikit mungkin isu teknikalnya kayak codingannya, kayak websitenya itu harus cepat, bisa diakses oleh Google. Jadi itu ya untuk mungkin lebih simpelnya seperti itu sih. Jadi ini ada list-listnya sih, kayak kecepatan websitenya, apakah mobile friendly, bisa di crawl Google, struktur websitenya, keamanannya kayak apa. Itu sih contohnya ya untuk technical SEO. Gitu. Jadi 3 ini yang perlu kita make sure. Oke, jadi secara garis besar tadi kan ada dari crawling itu sendiri. Ya. Iya kan, dari crawling kemudian jadi index kemudian rank baru tampil di SERP. Ya, benar ya. Kemudian cara untuk mengoptimasi crawling itu sendiri dengan 3 technical tips ini ya. Maksudnya ada on page, off page, sama dengan berbagai macam improvement terkait dengan technical page-nya itu sendiri. Yes, betul. Nah, kalau gitu kita udah bahas nih mengenai SEO itu apa gitu kan, bahas mengenai cara meningkatkan SEO, optimasi SEO gitu ya. Mungkin seberapa penting sih SEO itu untuk blibli.com gitu. Kan kita kan ngomongin SEO nih ya, kan ini masih kulitnya SEO nih, tapi buat implementasinya SEO di Blibli itu sendiri sebenarnya kayak gimana sih? Gantian ya, karena belum ini. Boleh. Gantian. Halo. Sorry Pak Rolando, boleh diulang pertanyaannya Pak? Seberapa penting ya? Seberapa penting SEO untuk blibli.com? Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Rolando. Ya mungkin tadi teman-teman udah dengerin penjelasan Irfan, ya dia memang SEO practitioner, cara kerja Google and so on. Mungkin gua mau jelasin sedikit, tadi pertanyaan adalah seberapa penting sih SEO buat Blibli. Mungkin gue take a step back dulu, sebenarnya seberapa penting sih SEO buat bisnis, gak cuman Blibli deh. Coba kita tarik yang lebih, tarik mundur yang lebih luas lagi gitu. I think kalau kita ngomongin SEO atau pencarian,
um, intent kita itu memang nature kita nge-search itu kan mencari informasi itu kan biasanya kita googling gitu kan. Apa aja gitu informasinya gitu. Misalnya kalian bangun pagi sarapan pengen cari bakmi nih. Apa ya bakmi yang enak, googling gitu kan. Mungkin pengen cari nama anak, mungkin apa ya nama anak yang bagus gitu kan. Atau mungkin mau cari apa ya, misalnya mau cari skor bola mungkin 7-0 atau apa nih, siapa nih yang menang kemarin, siapa yang kalah, and so on gitu. Jadi as a business tentunya kita mau nggak ada di situ kalau di sama orang, maunya kayak gitu kan, ya kurang lebih gitulah gambaran kasarnya gitu. Terus boleh di scroll mungkin ada sedikit data nih, lanjut dulu sedikit lagi. Ya ini, jadi tadi kalau udah gue jelasin kayak kita mencari informasi, memang banyak sumber informasi lain selain kita cari di browser search engine gitu ya. Kayak sekarang mungkin dari sosmed atau yang jadulnya mungkin kayak cari informasi dari koran and so on. Tapi kan banyak nih platformnya. Tapi kalau numbersnya kita bisa lihat di sini tetap search itu mendominasi dan kayaknya belum akan tergantikan deh dalam waktu dekat ya. Jadi tadi gue udah kasih contoh banyak banget, mau cari tiket pesawat and so on, cari jadwal apa, semua di search gitu. Itu kebayang ya kenapa penting buat bisnis gitu. Nah apalagi bayangin kalau bisnisnya e-commerce. Kalian mencari sesuatu, misalnya cari barang apa gitu, beli banyak minyak goreng, barang fashion apa. Tentunya sebagai e-commerce kita mau ada di situ, bersaing dengan kompetitor. Terus hasil pencariannya juga relevan, barang yang dicari juga memang benar ada dan diklik relevan dengan pencarian gitu. Jadi kurang lebih itu sih penjelasan singkat kenapa sih SEO itu penting buat bisnis dan especially buat Blibli gitu. Oke, berarti memang maksudnya karena banyak orang gitu kan, banyak orang menggunakan handphone, menggunakan internet, jadi SEO itu penting banget buat bisnis. Oke, nah terus pertanyaan selanjutnya gitu kan, kalau kita sudah melakukan atau mencoba melakukan improvement nih terhadap SEO gitu kan, gimana cara kita taunya kalau improvement atau perubahan yang udah kita lakukan itu benar? Biasanya kan lu bikin perubahan terus ngaco, ya kan? Kalau lu nggak tahu cara mastiin perubahan lu itu benar atau enggak, itu kan susah nih. Nah, lu sebagai PM ini kira-kira gimana nih caranya untuk make sure kalau perubahan yang dilakukan itu udah on track, bukan malah sideways? Boleh sambil di next slide-nya lagi, yang bagian matrix ya. Kayak beda. Ya ini. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah gimana sih kita tahu nih inisiatif yang kita lakukan tuh udah oke atau enggak, berhasil atau enggak. I think measuring matrix itu kan kayak part of core product management gitu ya. Jadi sebenarnya sama nih dengan produk lain, cuman ini produknya kita itu si SEO-nya ini. Tentunya matrix yang paling umum untuk diukur atau common matrix adalah matrix performance domain kita di search result page itu sendiri. Untuk toolsnya kita punya namanya Google Search Console. Di situ kita bisa lihat emang berapa banyak sih URL Blibli, let's say, yang muncul ketika orang melakukan pencarian. Dari URL yang muncul itu ada impressionnya, emang berapa banyak yang klik. Dari angka impression kita bandingkan dengan klik, kita dapat angka CTR. Selain itu ada juga numbers lain yang penting seperti kayak number of index page and so on, rankingnya itu seperti apa. Terus tadi sempat dibahas sedikit juga soal kayak performance, ada core vitals, page-nya itu seberapa cepat loading and so on. Itu mungkin matrix utamanya sih yang fundamental. Jadi kita melakukan perubahan, bener nggak sih naik impressionnya over time, bener nggak sih naik kliksnya gitu. Nah tapi itu baru di permukaannya aja kan. Maksudnya kita melihat nih, oh kita doing something di SEO, terus SEO-nya oke nih, tapi apa nih impact yang lebih dalam lagi untuk bisnis, especially untuk Blibli di e-commerce gitu. Jadi kalau yang tadi aku jelasin itu kan masih di search result-nya nih, tapi setelah diklik kita juga memonitor
dari orang yang klik itu dia actually akhirnya dia belanja atau enggak gitu. Jadi nah, kita menggunakan tools ada Google Analytics. Jadi kita bisa lihat tuh, oh orang yang ngeklik link Blibli dari SEO terus akhirnya masuk ke website Blibli, dia akhirnya belanja atau enggak, dia akhirnya convert atau enggak, dia bounce atau enggak, session durationnya seperti apa gitu. Akhirnya kita bisa translate ke revenue juga gitu. Terus ini ada beberapa metrics lain, mungkin Irfan mau nambahin mungkin. Sebetulnya udah ada di sini sih. Tadi udah dijelaskan ya oleh Arnold ya. Jadi kayak ada matrix yang, jadi ini 3 ini ya. Jadi kayak kalau yang impression, klik segala macam ini sebenarnya yang SEO banget nih maksudnya matrixnya. Karena dia nge-tracking langsung dari Google Search Engine Results-nya ya. Halaman Google Search Engine Results-nya ada impression, klik, CTR, average position, core vital, technical issue. Lalu juga kalau ini ada juga matrix setelah dari Google itu apa gitu ya, matrix yang bisa diukur setelah kliks dari Google itu di analytics itu ada yang namanya session gitu ya. Ada session, bounce rate, itu seberapa sering user yang masuk langsung keluar websitenya lagi, ada seberapa lama user berada di halaman websitenya, average session duration, conversion rate, transaction revenue, ini yang penting juga ya tadi ya, karena nggak hanya traffic untuk SEO itu, tapi kita juga mesti ada impact untuk bisnisnya itu apa gitu ya. Jadi nggak sia-sia nih optimasi yang kita lakukan itu ada impactnya lah ke bisnis. Nah yang terakhir ini ada matrix yang bisa diukur juga itu backlink gitu ya, keyword posisinya, organic keywordnya, bahkan kita bisa ngecek sama kompetitor gitu sih. Oke, jadi untuk measurement gitu ya, measurement ini adalah matrix-matrix yang digunakan di Blibli gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kan, ini ada banyak banget nih tools yang dipakai kan. Ini ada kayak Search Console, Screaming Frog gitu, Botiva dan lain-lain gini kan. Ini sebenarnya boleh diceritakan nggak sih bedanya apa sih dari masing-masing tools gitu kan? Maksudnya kenapa harus pakai sebanyak ini gitu? Emang satu aja nggak bisa? Balik lagi, it depends ya. Jawabannya it depends, tergantung gitu ya. Jadi preferensi sih sebenarnya tuh sih, kayak kita aja lah, kan bisa ada yang mau beli Avanza atau AG Ayla gitu ya, mobil ya, tapi fungsinya kan sama sebetulnya. Nah, tapi kalau untuk perbedaannya di sini mungkin udah di grouping juga ya. Jadi kayak kalau ngecek yang matrix yang emang langsung dari Google Search-nya itu, di sini bisa pakai GSC gitu ya, Screaming Frog, Botify dan lainnya gitu ya. Dan kalau untuk lebih di session, yang memang ini matrix-matrix yang dimiliki oleh Google Analytics sih gitu. Lalu yang terakhir itu matrix lain nih, matrix di luar yang dipunyai oleh dari Google-nya sendiri. Jadi ini sebenarnya ada backlink gitu ya, ada backlink, kita bisa tahu berapa banyak jumlah link dari situs lain. Nah di sini ada Ahrefs sama Semrush sih gitu. Sebenarnya ini baik lagi preferensi sih gitu. Tapi ini emang tools-tools yang mungkin kalau yang di sini ada orang-orang SEO juga pasti ini udah udah familiar lah ya untuk menggunakan tools-tools ini biasanya gitu. Oke, jadi memang biasanya untuk SEO practitioner itu atau untuk development SEO pasti pakainya tools-tools yang gini-gini aja gitu ya. Maksudnya memang udah standar SEO gitu bisa dibilang. Iya, kalau standar sih biasanya yang gratisan juga bisa sih. Ada Google Search Console, Google Analytics gitu ya. Oke. Nah terus kalau kita berpikir gitu, kita udah ngomongin terkait apa itu SEO gitu kan, kenapa dia penting gitu, cara ngukur matriksnya tuh apa. Nah mungkin boleh nggak sih
kita minta contoh dong gitu. Contoh kayak misalkan untuk ada event-event besar gitu kan ya. Let's say kayak kemarin ada Born Pink di GBK gitu kan ya, konser. Kemudian ada World Cup juga kan tahun lalu gitu. Nah ini maksudnya gimana caranya kita berkontribusi gitu, apa yang bisa kita lakukan oleh SEO, maksudnya SEO bisa lakukan gitu kan untuk mensukseskan acara-acara seperti itu gitu. Maksudnya kan hype-nya pasti luar biasa kan, trafficnya tuh pasti tinggi gitu. Apa yang bisa dilakukan sih? Oke, ya, menarik sih untuk dibahas ya. Jadi mungkin mau contohnya yang Blackpink aja kali ya. Mungkin di sini ada Blink, ya. Siapa Blink di sini? Ini yang ketawa-ketawa kayaknya Blink nih. Oke, ya. Jadi contohnya konser Blackpink kali ya. Jadi kita pasti tahu lah trennya pasti naik kan ya, pencarian tiket segala macam gitu ya, bahkan tempat nginep katanya lihat di berita penuh. Nah di sini mungkin sebagai seorang SEO kita mesti menangkap opportunity sih dari setiap tren yang ada gitu ya, baik yang seasonal kayak Ramadan ataupun ya yang kayak gini ya, mungkin sekali-sekali gitu ya, nggak tahu berapa tahun sekali. Tapi kan kita tahu ini tanggalnya berapa. Jadi kalau SEO kan nggak bisa instan tuh. Jadi kita mesti prepare dari jauh-jauh hari lah. Oh ini ada konser Blackpink gitu kan. Ini biasanya kalau pada ini e-commerce ya. Ini biasanya kalau konser pada beli apa ya? Kalau jual tiketnya kita optimize halaman tiketnya. Tapi kalau kita jual produk supportnya kayak misalnya tren itu, nah itu ada tongkat apa namanya tongkat ya? Stick. Oh light stick. Light stick ya. Nah ada yang jual light sticknya, terus ada biasanya konser tuh pencarian kayak tas Mika naik, tas Mika ya. Tas Mika. Bener kan ya? Yang suka nonton konser pasti tahu lah gitu ya. Tas Mika, tongkat yaitu light sticknya itu. Kemarin hujan ya, pada hujan-hujanan tuh jas hujan. Nah itu kita make sure kalau kita punya product pagesnya itu teroptimas ya. Tadi dari judulnya mengandung kata kuncinya, mungkin tadi light stick Blackpink, nggak tahu namanya apa ya. Ada light stick Blackpink, terus itu di make sure SEO-nya di judulnya, deskripsi, di image-nya. Lalu kalau kita punya blog, kita bikin artikel supportnya nih, kayak misalnya biodata Jennie Blackpink gitu ya. Atau apa nih, ulang tahun Jennie Blackpink. Tanggal berapa ya? Ada yang tahu gak? Itu contohnya yang nanti bikin artikelnya. Di artikelnya itu kan orang pada trennya naik ya pencarian pada saat mereka baca artikelnya. Kasih soft selling tuh di artikelnya. Oh ini dia ada konser di Jakarta misalnya tanggal segini, kalian siapin beli ini tas Mika dan lain-lain. Nah itu ke PDP-nya kayak gitu. Jadi Bentar. itu PDP salah itu satunya. Product pages. Sorry, ya. Jadi kalau di e-commerce itu ada bahasa product pages-nya PDP, biasa disingkatnya, gitu ya. Itu sih mungkin contohnya ya untuk Tapi biasa nih tadi. kan, kalau misalkan tadi konser Blackpink gitu. Ya. Nah, gimana caranya teman-teman gitu bisa tahu sih informasi, oh bakal ada konser ini, stay ahead of ini loh. Jadi nggak ketinggalan kan. Tadi kan kalau lo bilang kan untuk naikin konten di Google gitu atau di mesin pencari kan butuh waktu kan, nggak mudah gitu. Nah, biasanya gimana cara teman-teman itu keep up to date lah terkait latest information gitu. Sama atau mungkin berapa lama waktu yang biasa dibutuhkan sampai suatu konten itu naik ke Google. Oke, kalau tahu ininya apa sih, tahu trennya gitu ya berarti ya? Ya misalkan Blackpink mau konser gitu kan, lu pasti kan baca atau harus up to date gitu kan. Mungkin ada kayak apa gitu yang biasa lu ikutin gitu biar tahu latest trend gitu atau latest update. Harus selalu kayak gitu nggak? Sebagai seorang SEO iya. Jadi tipsnya adalah kalian pasti main sosmed semua kan gitu. Kalau saya follow akun-akun terkait di Blibli ini kan banyak ya produk kategori. Jadi kalau gadget follow akun gadget, kalau fashion follow akun Instagram fashion dan lain-lain. Itu salah satu cara yang paling
mudah untuk up to date sih. Karena kita mau nggak mau kita pasti hampir sebagian besar waktu kita di sosial media gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau kita lagi sosial media ya kita dapat info juga nih. Mungkin bukan lambe tura aja gitu ya, bukan gosip. Nah itu sih. Mungkin yang lain ya itulah kita cek juga ya. Maksudnya setiap ada ada event apa juga bisa cek trennya kan pakai Google Trend. Mungkin ya itu sih mungkin dua itu. Terus kok tadi nih terkait kira-kira berapa lama gitu untuk mempersiapkan konten. Misalkan lu tahu nih gitu kan ada suatu tren baru mulai atau nah itu kan pasti butuh waktu juga kan. Nah, kira-kira dari itu berapa lama tuh sampai bisa muncul di halaman Google? Jadi muncul di halaman Google ya. Iya. Kita optimize gitu. Iya kan misalnya ada tren nih mendadak gitu. Terus kan tadi lu butuh waktu kan. Nah, itu kira-kira berapa lama? Apakah gimana cara kita bisa make it on time gitu? Balik lagi tergantung satu kalau SEO itu ada authority ya, authority score. Jadi kalau website beda nih ya, website yang baru dibuat sama kayak beli-beli 10 tahun tuh beda gitu. Jadi kalau kita ngepost sesuatu di website yang baru buat, itu nggak akan bisa ngalahin website yang udah 10 tahun. Jadi kita ibaratkan kayak manusia lah ya, kayak kita ada reputasi lah gitu. Jadi kalau kita misalnya baru di suatu bidang gitu ya, bekerja suatu bidang dibanding sama yang 10 tahun pengalaman, mana yang lebih dipercaya? Jadi itu ibaratnya sih. Jadi kalau yang baru website mungkin butuh effort ya untuk naik di Google gitu ya, bahkan ke ranking. Tapi kalau yang udah bertahun-tahun gitu ya, dan apalagi kalau websitenya relevan, jadi dilihat juga nih sama Google nih. Jadi kalau misalnya kita websitenya tentang olahraga gitu ya, tapi kita ngepost tentang kopi, itu akan lebih sulit. Tapi kalau kita websitenya menjual kopi dari awal dan kita ngepost tentang cara bikin kopi, itu akan lebih mudah gitu. Jadi ada yang namanya authority dan reputasi. Nah itu yang kita buatnya itu yaitu make sure yang tadi ya, website kontennya relevan dan berkualitas, jangan cuman kontennya 100 kata gitu ya. Nggak menjawab. Jadi itu ya kontennya, terus juga tadi dapat link dari situs yang bagus juga. Jangan situs jangan kayak situs judi gitu ya. Jadi situs-situs yang bagus lah, dapat link referensinya juga untuk membangun reputasi sebuah websitenya. Gitu. Oke, mungkin Karnot kali ya selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah berbicara dari sisi SEO practitioner. Nah, kalau dari sisi produk itu gimana caranya mempersiapkan gitu kan? Suatu development untuk SEO kan kita tahu juga kadang Google kan ada perubahan-perubahan gitu. Gimana cara lu sebagai as a PM gitu bisa mempersiapkan itu? Ya, mungkin kalau terkait persiapan tadi sempat disebutin juga ya. Bahkan di luar yang tadi disebutin, si algoritma si Google ini sering berubah juga. Jadi mungkin yang dibilang Irfan tadi, yes kita keep trend gitu, tapi kita sebenarnya lihat juga Google Updates, dia ada algoritma apa sih gitu. Nah itu mungkin di sana kita bisa ada opportunity gitu. Mungkin ada momen-momen yang bisa kita manfaatkan. Terus kalau soal persiapan development mungkin cukup standar ya, kayak cycle di product management gitu. Mungkin dari teman-teman SEO marketing ada suatu ide, terus kita rembukan dulu diskusi, kita atur dulu prioritasnya seperti apa, oh ini make sense atau enggak, baru kita biasanya diskusi lebih lanjut dengan tim tech gitu. Tapi kadang-kadang juga di situ kita jadi tahu nih, ini kayaknya nggak butuh development deh, bisa aja gitu loh. Kayaknya ini bisa dilakukan dengan mungkin konten atau mungkin dengan SOP gitu. Jadi kayak gitu sih preparationnya kurang lebih. Tadi belum proses SEO-nya berarti ya, kalau di timnya ya. Seperti apa? Boleh. Ya. Ya itu sih. Tadi balik ke teknik tadi lagi ya. Yang 3 itu kan kita udah tahu trennya apa,
kita melakukan keyword research pencarian ya, itu bisa pakai tools-tools yang tadi sih, atau pakai Google, ada dari Google Keyword Planner. Setelah kita tahu kata kuncinya apa yang oke gitu ya, misalnya tiket konser Blackpink, nah itu langsung dibikin konten, disesuaikan dengan apa peletakan kata kuncinya di dalam kontennya, udah dipublish ya udah. Tadi balik lagi, kita bagaimana caranya mendapatkan link dari situs lain ya, gitu, link dari situs lain. Dan ya itu sih, kalau emang udah oke websitenya ya berarti lebih cepat sih untuk rankingnya. Yang tadi ya, yang kalau udah misalnya udah authority dan relevan gitu. Kalau dengerin jawaban lu berdua kayaknya gampang ya. Kayak ngomongnya enak gitu kan, penjelasannya oh ya begini, begini. Tapi in real world gitu kan, apa sih challenge gitu atau tantangan yang dihadapin gitu? Ada nggak atau memang as smooth as that gitu? Jadi kan oh begini, gini, gini, tek langsung nomor 1 gitu. Atau seperti itu kah? Apa? Oh, mungkin dari moderatornya dulu sebagai ini developernya ya, tagnya kita tanya dulu challenge-nya nih. Coba kita gantian berdua jadi moderator ya. Coba. Apa nih? Apa? Pertanyaan coba. Tadi kan Anda nanya ke kita gitu ya. Benar. Challenge-nya apa sih dalam Ah. SEO gitu kan? Iya. Kita kan, saya marketing, SEO marketing, dia SEO produk, Anda SEO tech developer gitu ya. Jadi mungkin yang lain juga mau tahu sih dari sisi technical atau development challenge-nya apa sih Anda sebagai developer gitu. Oke. Jadi mungkin ini case-nya di Blibli ya gitu. Maksudnya di Blibli ini kan mungkin case-nya agak unik beda sama company lain gitu. Tantangan untuk development SEO itu karena nggak semua page atau nggak semua technical things itu di maintain dan di own oleh SEO team gitu. Jadi kadang buat halaman produk gitu, halaman search gitu kan, halaman produk, halaman search gitu, nanti halaman-halaman lain itu bukan punya kita to be honest. Jadi itu ada squad ownernya masing-masing, ada PM-nya masing-masing gitu kan, ada bisnisnya masing-masing gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa kayak apa ya, menjelaskan juga sih sebenarnya ke mereka gitu. Kenapa sih kalian butuh SEO gitu? Bagaimana sih cara implementasi SEO gitu? Karena di Blibli ini kita teknologi stack-nya bisa berbeda ya, satu tim dengan yang lainnya gitu. Kadang ada technical difficulties juga kayak perbedaan tech stack atau library-nya berbeda dan lain sebagainya. Itu yang biasa kita hadapin. Kemudian juga kita kan juga ada suatu framework yang kita pakai ya internally gitu. Nah itu jadi kadang tuh susah juga karena untuk SEO best practice itu kan pakainya SSR ya, bener ya? Iya. Iya kan, nah pakainya SSR gitu. Tapi kadang nggak semua konten itu bisa dengan mudah kita implementasi SSR. Ada yang kita masih relay sama CSR. Oh iya, SSR itu server side rendering atau CSR itu client side rendering gitu. Jadi masalahnya tuh lebih ke arah situ sih. Jadi ketika request fitur gini kan, nggak segampang itu langsung bikin gitu jadi gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Saya jadi moderator ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai CSR dan SSR. Sepertinya ada audiens ya, mungkin butuh ini penjelasan tipnya seperti itu. Jadi CSR itu mungkin teman-teman bahasa gampangnya JavaScript kali ya. Jadi kan kalau pasang JavaScript di website ada buat klik, ada buat animasi kayak gitu, itu bisa kita sebut CSR, client side rendering. Jadi segala prosesnya itu bukan dari servernya suatu server lah gitu. Tapi kalau SSR itu adalah konten yang generated dari secara backend gitu kan, dari server ditampilin langsung apa adanya gitu, tanpa ada proses pengolahan lebih lanjut lagi. Sebenarnya itu tuh bedanya. Izinkan saya terjemahkan. boleh. Jadi kalau CSR itu intinya susah dibaca Google dan SSR gampang dibaca Google. Gitu ya. Jadi itu inti dari tadi. Jadi kalau teman-teman sekalian punya website, tanya ke developer ya, ini pakai CSR atau SSR. Kalau pakai CSR, minta developernya ganti ke SSR. Pokoknya gitu sih paling. Iya, oke. Balik belum menjawab pertanyaan tadi, gantian.
Oh iya. Challenge-nya apa challenge? Oh iya. Dari produk gitu kan challenge untuk SEO ini apa sih gitu? Dari Iya. Ya mungkin selain tadi poin yang udah disebutin ya, mirip juga sih. Jadi kayak alignment ke banyak, hampir semua mungkin ya, semua tim gitu. Mungkin mengulang sedikit juga tadi yang dibilang Rolando, technically kita bukan page owner, jadi ibaratnya kita mesti kita mesti izin dulu nih ke page owner kalau kita mau melakukan perbaikan, kita juga janjian, mau benerin ini, kapan deploy-nya and so on. Kita punya kayak grup berkomunikasi hampir dengan semua tim yang terlibat. Jadi ya kadang-kadang kita harus ini sih, make sure kita beneran minta izin gitu loh, nggak kelewat gitu. Tapi selain itu, selain masalah alignment atau komunikasi, mungkin ada juga time to value ya, mungkin. Maksudnya tadi nyambung kan dengan kayak persiapan SEO, kita udah tahu nih apa yang kita lakuin, terus udah di deploy juga, tapi impact-nya itu baru kerasanya, maksudnya nggak instan gitu loh. Kadang-kadang mungkin butuh beberapa hari, minggu, bahkan bulan kadang-kadang. Selain itu mungkin dari sisi produk juga, karena kita selalu, maksudnya kita melihat SEO ini itu as part of produk atau service yang kita manage dan kita own kan. Jadi kita pengen juga align nih dengan, maksudnya alignment gitu loh, dengan kayak OKR atau KPI yang dari departemen level, bahkan mungkin company strategi. Selain itu mungkin yang bagian bagusnya itu adalah I think kita dapat support sih dari sisi manajemen gitu. Kita udah dapat kayak buy-in. Tadi kan udah jelasin kayak kenapa sih SEO itu penting, terus kenapa SEO itu penting buat Blibli. Nah kita udah dapat buy-in nih, buktinya manajemen tahu bahwa SEO itu penting, itu works, kita ada squad sendiri. Nah tapi challenge-nya adalah untuk menjustify impact tersebut. Jadi kita udah dapat support nih gitu, ya jalanin SEO gitu. Tapi gimana ya caranya kita bisa menjustify kita lakuin ini, terus ini perubahannya seperti ini, gitu sih. Mungkin gitu sih kalau dari sisi produk. Mungkin Irfan nih yang lanjut. Ahlinya enggak sih. Kalau saya lebih dari sisi marketing ya, SEO marketing. Kalau saya lebih dari uang. Karena ini kan tadi kan bisa dibilang kalau SEO itu kan nggak gratis ya, nggak free ya. Kita ada spend buat menggaji saya misalnya. Oh. Ada berapa tuh? Itu boleh di-spill nggak? Nggak usah, nanti aja. Ada bikin konten misalnya ya, kan ada penulis yang bikin konten, terus kita ada invest di SEO tools gitu ya, beli SEO tools dan lainnya lah ya. Nah itu yang udah kita spend itu kita harus mempertanggungjawabkan bisa ROI-nya, balik modalnya berapa nih dari yang kita spend gitu ya. Jadi mungkin balik lagi tergantung ke masing-masing perusahaan sih sebenarnya sih. Ada yang memang goalsnya udah sampai dapat traffic aja gitu ya, dapat impression, dapat clicks, tapi ada juga yang berapa nih angka transaksinya, udah sampai angka transaksi, berapa nih TPV-nya, udah dapat TPV, kok cuma segini gitu kan, pasti akan selalu ada pertanyaan kayak gitu sih. Nah mungkin di situ yang lebih, kalau dari sisi SEO marketing, mungkin challenge-nya di situ ya, kita gimana udah bawa traffic tapi trafficnya itu bisa berkualitas ya, bisa bawa transaksi. Sebenarnya cari traffic itu kita spam bikin konten tuh bisa-bisa aja. Tapi kan balik lagi goals-nya SEO kan bukan ke situ ya. Goals SEO itu peringkat 1 di Google gitu ya. Sesuai dengan keyword yang relevan dengan bisnis kita, mendapatkan traffic dan mendapatkan transaksi sih gitu. Ya, gitu. Jadi kalau keluarin uang itu harus ada pertanggungjawabannya biasanya.
Pastinya. Oke, oke. Nah mungkin tadi kan kita udah ngomong panjang lebar terkait SEO gitu kan ya, segala macam sampai ke tantangan. Nah mungkin dari Arnold kali ya, boleh nggak sih diceritain gitu, mungkin apa sih hasil dari implementasi yang udah kita lakukan gitu, hasil implementasi atau hasil development SEO yang udah pernah kita lakukan. Oke, berarti ini langsung ke impact-nya ya. Gitu. Ya, iya jadi sebenarnya nyambung ya tadi ceritanya teman-teman. Jadi kita udah cerita apa keluh kesahnya, perjuangannya nih, apa yang udah kita buat, terus butuh waktu segala macam gitu. Tapi at the end of the day, yang matter sebenarnya kembali ke numbers lagi nih. Jadi terus di depan juga tadi kita udah kayak bahas which matters dan which numbers matters the most gitu. Jadi ini sebenarnya kayak funneling gitu sih. Kalau dengar cerita yang di awal tadi, cara Google bekerja, dia akan nge-crawl dulu, habis itu di index, habis itu nanti masuk ke funnel berikutnya ada impression, click, and so on. Nah jadi ini kita tarik data ya dari akhir tahun lalu, jadi akhir 2022 di compare dengan akhir tahun 2021. Ini kalau dilihat semua funnel yang tadi disebut itu naik sih. Jadi mulai dari naik, rank page-nya juga naik, diklik juga naik, dan yang paling penting nih yang paling terakhir nih. Jadi ya transaksi revenue akhirnya nyumbang ke TPV gitu. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang udah berkontribusi nih. Ya, ada beberapa tim SEO kita juga di sini yang hadir, jadi thank you teman-teman, kalian luar biasa. Ini hasil dari tahun lalu berarti ya, segala macam development di angka-angka ini. Oke. Nah mungkin ini kan tahun lalu gitu. Untuk kedepannya nih, untuk di tahun ini, ada nggak sih kayak hal spesifik yang akan kita lakukan untuk mengimprove dari sisi SEO? Tahun ini? Tahun ini? Masa tahun depan? Belum. Boleh di-spill nih ya. Ya jadi ini ada dalam rencana kita gitu ya. This is part of our roadmap tahun ini. Jadi melihat dari maksudnya jenis pekerjaan yang kita lakukan, udah jelas gitu loh, kelihatan ada yang works, ada yang mungkin biasa aja, ada yang malah nggak works. Nah tentunya yang works kita akan tetap lanjutkan. Jadi improvement yang core, fundamental, kayak improving performance, core vitals, kita pengen make sure page-nya itu loadingnya cepat, expenditure juga relevan. Sitemap ini penting karena sitemap itu kan ibaratnya kita ngasih tahu Google, kalau lu mau masuk ke website kita nge-crawl nih, crawl dan indeks yang ini dulu nih sitemap. Jadi kita beneran taruh istilahnya strategic pages atau halaman-halaman yang penting buat kita di sitemap itu. Contohnya kayak tadi udah jelasin ada produk detail, terus mungkin ada halaman promosi atau produk listing juga hasil pencarian gitu. Internal links kita akan terus kembangin sih. Jadi harapannya Google tuh kebayang gitu loh, masuk ke dari home Blibli, ini ada link-link kemana aja sih, page mana sih yang harus dia utamakan gitu. Selain itu masih ada beberapa improvement lainnya seperti kayak data structure-nya kita akan ngikutin skema.org untuk biar Google tuh ngenalin ini konten ini tuh apa sih, benda apa gitu, kayak misalnya rating and review, yaitu rating and review biar dia bisa munculkan di halaman pencarian. FAQ ya dia munculkan FAQ misalnya gitu. Meta text, title ya meta attributes standar ya gitu. Cuman selain itu ada beberapa yang cukup teknis juga. Jadi kita tentunya pengen melakukan improvement dan inisiatif yang scalable juga. Jadi ada banyak sekali automation, nggak dilakukan manual lagi, tentunya mengurangi banyak kegiatan administratif gitu. Jadi kita bisa fokus ke hal lain lagi sih. Ada programmatic SEO dan ada beberapa automation juga. Sama yang paling terakhir nih mungkin lagi rame juga nih kalau mungkin pernah dengar soal AI, nah ini stay tune. Jadi kita akan mulai coba eksplor sih. Mungkin kalau ada yang mau lebih tahu lagi juga mungkin bisa apply Blibli.
Buka Mungkin tertarik. careers.blibli.com. Yes. Sip. Udah udah semua tadi kayaknya. Ya yang menarik sih ya ini sih yang programmatic sih. Programmatic ini baik lagi ya, kita kan ini mungkin e-commerce ya. E-commerce kan nggak mungkin nih kita ada puluhan juta halaman kita edit satu-satu, kayaknya tangannya gitu. Tangannya bakal keriting. Jadi di sini ya utilize Pak Rolando. Kita minta bantuan Pak Rolando and team, thank you juga nih selama ini. Jadi kita maunya programmatic automation, jadi instead of ngedit satu persatu, better langsung kena langsung ke implement ke jutaan halaman ya, karena kita e-commerce gitu ya, jadi nggak yang ngedit satu persatu. Sama AI utilization intinya yaitu sih mungkin sedikit previewnya ya, kita mau membantu inilah ya workflow productivity gitu ya, kayak misalnya sekarang ini kan banyak dipakai di utilize SEO, kayak misalnya bikin konten gitu ya, bikin konten tapi nggak bisa plek-plekan nih kontennya nih, jadi bisa memanfaatkan AI, tapi balik lagi kita harus memasukkan sense of human kita gitu ya, jadi nggak bisa langsung plek dari AI, tolong buatkan artikel 10.000 kata tentang tempat wisata di Bali. Nah itu langsung kena ban Google itu, dijamin. Itu nggak bisa, jadi kita mesti memasukkan sense of human supaya artikelnya itu atau kontennya jadi lebih unik dan natural sih gitu. Udah cukup. Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman pembahasan kita mengenai SEO gitu kan ya, bagaimana dari awal tadi kita jelaskan mengenai apa itu SEO gitu kan, apa yang bisa dilakukan sampai ke achievement yang udah didapat, dan juga sneak peek untuk 2023 gitu. Nah mungkin sekarang saatnya dari teman-teman audiens yang offline, ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan. Buat teman-teman yang hadir online ya bisa langsung ketik di kolom chat ya pertanyaannya. Sini, Di bawah ini. di bawah ini. Ya. Kita ada satu. Mas Fato, oke. Cek. Oke, selamat malam. Beli panggilannya apa nih? Beli Friends bukan ya? Beli pioneers. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, saya Rizky Saputra dari Digitalik Indonesia. Terima kasih Pak Irfan dan tim Blibli yang sudah mempercayakan backlink outreach-nya kepada kami. Saya ingin tanya nih Pak, terkait KPI SEO di manajemen Pak. Karena beberapa SEO person yang saya kenal itu mereka dituntut KPI-nya adalah closing conversion. Jadi ketika dapat leads itu di follow up oleh tim sales nggak terjadi conversion, disalahin tim SEO-nya karena tidak mendatangkan leads yang berkualitas dari SEO. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih caranya Pak Irfan dan Pak Rolando berkomunikasi? Melihat banyaknya case di mana orang SEO dan orang tech itu sering nggak akur nih. Isunya kan gitu ya. Nah kalau di Blibli itu seperti apa sih, mungkin bisa dikasih tips buat audiens yang lain. Terima kasih, selamat malam. Oke, good question ya. Oke, yuk Mas Rizky. Jadi saya mencoba menjawab dulu ya. Untuk yang tadi apa yang pertama? Jadi lupa. Oh KPI. Oke, I feel that. Jadi kalau udah bawa leads gitu ya. Tadi mungkin udah dijelaskan juga ya, kayak udah bawa TPV masih ditanya misalnya kok cuma segini gitu ya. Ya balik lagi sebenarnya kan SEO ini kan sebenarnya kan di upper funnel ya dan tapi karena kita di sebuah bisnis gitu ya, baik lagi kita pasti ada tanggung jawab lah ya untuk bring conversion sih gitu. Jadi
balik lagi ya itu memang sudah tugas dan kewajiban. Jadi walaupun kita udah bawa traffic dan ternyata pada saat kita udah bawa traffic dan landing kan ada banyak faktor tuh kayak produknya out of stock, habis gitu ya. Mungkin UI UX-nya nggak menarik atau nggak menampilkan pencariannya, produknya nggak sesuai atau loadingnya lama. Jadi banyak faktor di situ. Jadi kita di sini sebagai SEO untuk zaman sekarang ini kan tidak hanya traffic gitu ya. Bahkan sekarang tuh udah lebih ke teknikal. Jadi tugas kalau menurut saya gitu ya, tugas sebagai SEO itu selain membuat traffic pasti kita akan bekerja sama dengan seperti PM, dengan Pak Arnold, Pak Ando gitu ya. Jadi gimana caranya kita melakukan conversion rate optimization gitu ya. Jadi gimana caranya traffic yang udah kita dapat, kita analisa lagi nih. Kayak oh ini landing page-nya bounce rate-nya tinggi gitu ya, nggak relevan. Nah, itu kenapa gitu? Apakah loadingnya lama segala macam? Nah itu sebagai seorang SEO kita perlu ngasih rekomendasi juga sih untuk zaman sekarang sih gitu. Jadi intinya nggak bisa hanya sekedar traffic lagi sih, karena SEO itu sudah beyond the traffic gitu ya. Udah optimize core vital gitu ya, speednya bisa diakses sama Google, nggak boleh lemot dan lain-lain lah. Jadi itu sih. Terus mungkin yang kedua gimana apanya? Oh komunikasinya. Kita ngopi-ngopi berarti. Saya biasanya ngopi-ngopi sama ngasih sesajen mas. Enggak sih, kita ngopi-ngopi sih, kita lebih ini ya, satu tim gitu ya, satu tim kita harus sama-sama aware, kita punya satu goals yang sama dan yang pasti kalau dari SEO marketing sendiri sih kita sangat butuh bantuan PM dan tech sih gitu. Jadi kita harus sama-sama mengerti ya, kayak kita ada kebutuhan dan tech pun ada kebutuhan dan priority atau kesibukan sendiri. Jadi di sini kita lebih saling mengerti juga dan priority. Jadi sersan satu ya kalau saya bilang. Serius, santai, sampai tujuan. Gitu ya. Jadi kita di situ. Namain dikit ya. Jadi kan kita ini sebenarnya worknya as a company gitu ya, as a team gitu. Jadi nggak ada tuh namanya kayak oh marketing bener gitu, PM bener gitu, atau tech paling bener itu enggak gitu. Karena kita worknya as a team gitu, kita kerja buat blibli.com gitu. Jadi goalnya itu ya goal company gitu. Kalau company sukses gitu kan, berarti itu adalah hasil kerja keras kita semua. Jadi kita tuh mindsetnya seperti itu dan kita sama-sama continuous improvement gitu. Namanya teknologi berkembang, algoritma Google berkembang dan segala macam, kita ada technical difficulties juga gitu. Nah tapi kalau kita ada problem ya kita komunikasikan juga gitu. Jadi nggak semata-mata kayak oh lu requestnya nggak mau, gue nggak mau kerjain, pokoknya nggak mau gitu. Nggak boleh kayak gitu, cuman kita jelasin juga kan gitu. Kita saat ini mungkin butuh waktu misalkan berapa lama gitu, kita komunikasikan supaya ekspektasinya dengan delivernya itu sesuai. Dan lebih kayak gitu, jadi bukan yang kayak apa ya, kita tolak-tolak tanpa alasan jelas, itu enggak sih. Jadi ya yang penting kita continuous improvement, kita melangkah bareng-bareng gitu kan. Ya itu kuncinya sih itu. Gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga menjawab. Ini pertanyaan selanjutnya dari yang offline lagi ada. Oh. Halo. Saya Adit, salam kenal. Saya ingin bertanya kan, seperti yang kita ketahui kan kalau search engine itu kan di dunia lebih dari satu ya. Apakah di Blibli sendiri hanya fokus ke satu search engine untuk optimization-nya yaitu Google? Apakah memanfaatkan yang lain nggak? Nah, terus dari sekian banyaknya ini, apakah best practice-nya itu yang dilakukan sama ke setiap search engine? Atau tools yang digunakan akan berbeda dan metodenya akan berbeda juga gitu. Thank you pertanyaannya.
Mungkin jawaban singkatnya sih kita lihat persentasenya ya, mayoritas ya. Kita juga sempat cek datanya sih. Tadi kalau disebutin ya search engine kan banyak, tapi kan yang mendominasi kan balik lagi Google. Memang bener ada yang lain, tapi kan porsinya kecil. Jadi kita maksudnya dari sisi product management pun secara logikanya tentu kita akan ambil yang impactnya paling gede. Dan by data pun kita juga lihat datanya ya pencarian buat kita memang banyaknya di situ. Jadi memang yes betul fokusnya di situ sih gitu. Jadi kayak kita pernah ada optimasi yang terlalu gimana banget sih untuk yang lain. Tapi kita pernah ngelihat search console-nya yang Bing ya kalau nggak salah ya. Ada yang search console-nya buat Bing. Kita sempat lihat juga sih gitu. Cuman memang again porsi ya maksudnya kita attention kita lebih banyak ke ini sih ke Google sih gitu. Ya, tadi seperti yang diceritakan oleh Arnold ya. Jadi kita emang fokusnya saat ini di Google. 90% penduduk di 90% pencarian itu menggunakan Google ya untuk di Indonesia saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya ini Bing ini bisa menyusul sih gitu. Karena kan AI-nya ya, GPT-nya ini kan lagi booming banget tren. Dan dia kan ngeintegrasi di search engine-nya tuh langsung ya. Jadi nggak menutup kemungkinan. Jadi kita memang udah prepare juga sih untuk optimasinya sih. Dan untuk optimasinya sendiri memang mungkin teman-teman di sini ada baca berita kan waktu itu kan yang Yandex leak ininya ya ranking algoritmnya itu kan ada 2000 faktor lebih tuh, dan pada saat kita cek tuh banyak yang berbeda lah sama ranking faktornya Google. Jadi dari situ aja kita bisa tahu kalau Google, Yandex, dan Bing itu pasti akan menggunakan algoritma yang beda gitu ya. Kayak misalnya ada yang namanya ini contohnya lah ya, yang ini. Contohnya di pagination itu ada meta tag rel pref next itu kan di Google kan udah nggak pakai, tapi di carian lain untuk pagination itu masih digunakan gitu ya. Jadi balik lagi kita sesuaikan sih dengan search engine-nya untuk optimasinya sih gitu ya. Oke. Mau nambahin? Nanya lagi, ada lagi? Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Vendri. Pertanyaan, mungkin saya lebih pengen kayak sharing aja terkait dari ini sih, sisi dari SEO reportingnya, terutama ke level manajemen kayak gitu ya. Soalnya pengalaman yang selama saya alami itu masih just mention bahwa audienya tuh ini, kemudian acquisition berasal dari mana aja, page-nya apa aja, kemudian interpretasinya itu kalau naik dan turun tuh menurut pengalaman itu seperti apa ya, terutama ke level manajemen kayak gitu sih. Jadi intinya lebih ke SEO reportingnya. Thank you. Thank you pertanyaannya. Sebenarnya kita punya formatnya sih. Ini ada, jadi persis banget kayak yang tadi dijelasin tuh, kita punya kayak weekly gitu untuk update ke manajemen. Tapi dari 3 sisi ini nih, dari marketing atau mungkin lebih dari sisi bisnisnya kan kayak funnelingnya, ada traffic, ada session, terus impression, klik, trend, keywordnya seperti apa, dari kategorinya seperti apa, Ramadan tahun lalu di-compare dengan Ramadan tahun ini seperti apa gitu. Terus kalau dari sisi produk, kita kalau misalnya bukan ngomongin fitur ya, inisiatif
apa yang sebelumnya kita lakukan, terus impact-nya ini nih, kita ngelakuin inisiatif apa, impact-nya apa sih, misal some numbers di Search Console naik atau turun, can be good or bad kan, gitu. Jadi yang nyambung sebenarnya tadi yang aku bilang gitu, kita justify impact-nya, kita udah mengerjakan ini, atau mungkin bahkan pas di forum itu kita minta approval juga, kita menemukan masalah ini, hipotesa kita kalau kita melakukan ini maka ini akan solve. Misalnya yes go, minggu depannya report lagi gitu, ini udah kita lakukan, ini hasilnya seperti ini, mungkin kita bisa lakukan buat patch lain. Nah, contohnya kayak gitu. Selain itu ya mungkin dari sisi teknis ada juga gitu. Misalnya berkaitan dengan crawl start, average response time di Google Search Console, terus mungkin ada perbaikan misalnya kayak Core Web Vitals, sama hasilnya seperti apa, before afternya gitu. Jadi mungkin fokus ke before afternya sih kalau di kita, gitu sih kurang lebih. Ya, ya itu mungkin intinya tuh kayak kita mesti memberikan logiknya kali ya waktu kasih reporting sih kalau ke manajemen. Jadi kita kan udah melakukan SEO ya. Tadi kan yang mungkin saya ada share juga ya. Kita udah melakukan SEO. Itu apa yang dilakukan? Pertama apa yang dilakukan? Lalu impactnya langsung kemana nih? Biasa kan kalau kita kan kalau SEO itu kan ada funneling ya. Mulai dari Google nge-crawling, berapa banyak yang di-crawling, URL-nya, berapa banyak yang diindeks URL-nya, berapa banyak dari URL yang diindeks membawa traffic, dari traffic berapa banyak yang membawa transaksi, dari transaksi berapa TPV-nya gitu. Jadi manajemen mau lihat full funnel itu agar apa ya, lebih make sense sih gitu dengan apa yang kita lakukan. Jadi worth every penny lah ya. Nambahin dikit sih, jadi kalau ketika kita reporting ke manajemen itu ya kita transparan aja gitu. Misalkan ada sesuatu kan biasa kita ukur dulu nih gitu, before perubahan gitu kan, di sini berapa datanya, setelah berubah itu berapa datanya gitu. Memang ada mungkin apa ya, jadi nggak kayak kita ngasal gitu kan biar dilihat manajemen bagus gitu, oh naikin aja 2 minggu, 100% gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi kita memang transparan, kita transparan banget ke manajemen. Jadi ada kesulitan apa kita komunikasikan gitu, atau enggak perubahannya seperti apa, butuh support dari tim yang mana gitu. Jadi biar mereka juga aware gitu, maksudnya kan manajemen pasti bukan orang teknis ya. Jadi bahasanya kan kita nggak biasa ngomongnya secara teknikal gitu. Jadi kita bisa mungkin bilang oh ini karena related ke sini, kita butuh bantuan dari sini gitu. Kita nggak bisanya kenapa. Jadi ya harusnya mereka bisa mengerti juga gitu. Jadi nggak asal kita rasional, mereka pasti rasional juga. Dan yang pasti harus transparan sih. Jadi nggak make up some ngaco-ngaco matrix itu enggak, seperti itu. Cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut dari yang online dulu ya. Pertanyaan udah banyak banget. Yang pertama, ada dari Tria Rahmani. Bagaimana caranya bersaing dengan website yang sudah berdiri selama 10 tahun? Bagaimana caranya? Berarti kita harus memaintain website baru tersebut selama 10 tahun juga. Enggak sih, ada ininya sih, ada mungkin tipsnya kali ya kalau yang baru bikin website ya. Jadi kan satu tadi kan udah di share ya mungkin ya untuk cara kerja dan teknik Google ya. Jadi ya itu sih balik lagi. Jadi Google ini ada isu juga ya. Jadi emang Google pun aware lah, maksudnya ada UKM kecil yang punya website kecil yang mungkin nggak bisa bersaing sama ini ya, sama big website lah, big brand gitu ya. Jadi dari Google ya sendiri sih dia ada ngasih tips juga sih. Maksudnya satu di make sure tuh ya tadi dari sisi teknikalnya itu kita bagus banget gitu ya. Karena kan memaintain website kecil dibanding besar itu beda loh gitu ya. Kecil mungkin effortnya lebih kecil juga dibanding effort yang website besar, dan di situ kita bisa ini ya dapat benefitnya dari website yang kecil itu. Lalu
Mungkin kedua lebih di kontennya sih. Jadi kalau untuk kontennya sendiri kita nggak bisa bersaing dengan kata kuncinya. Misalnya kita mau optimize satu kata tiket aja, nggak bisa gitu ya. Kita mesti optimize kata kunci yang lebih panjang. Jadi kayak tiket pesawat murah dari Jakarta ke Bali, long tail keyword gitu ya. Long tail keyword, lalu kita bikin kontennya juga berkualitas nih. Jadi kita ngecek yang meranking kata kunci ini seperti apa sih kontennya. Kita bikin lebih bagus. Kalau dia bikin misalnya tempat wisata di Bali ada 7, kita bikin 100 gitu, 100 tempat wisata di Bali gitu ya. Jadi itu sih. Terus kita bertahap update terus kontennya, update terus sesuai ya. Tapi update konten terus, tapi quality konten sih. Gitu. Jangan lupa backlinknya tadi ya. Kita dapat backlink dari situs-situs yang bagus juga. Kalau tadi tempat wisata ya dapat dari tempat mungkin dari hotel gitu bagus ya. Kalau ada website hotel yang bisa ngasih atau dari blogger atau situs terkait travel lainnya gitu sih. Mungkin itu. Semoga cukup menjawab untuk pertanyaannya dari Tia Rahmani. Mungkin pertanyaan selanjutnya datang dari Yohanes Rahmat. Bagaimana caranya untuk membuat strategi atau planning keyword research? Nah ini kayak penting banget kan, related sama yang gimana caranya? Tadi kan lu bilang long tail keyword mungkin kan atau tapi kan pasti ada planningnya nih. Mungkin ya gimana caranya bisa itu? Oke, ya ini nggak ada gambar sih ya. Oke, satu untuk keyword research, satunya ya pasti kita melakukan riset dulu ya, keyword research dulu, ini worth it atau enggak gitu ya. Tadi kayak ada sama tiket bla 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 yang panjang itu ya. Jadi better kita ambilnya yang long tail, karena kalau long tail itu kita mengoptimize beberapa keyword sekaligus. Ada tiket pesawat murah, tiket pesawat dari Jakarta, tiket pesawat dari Jakarta ke Bali, ada berapa keyword tuh dibanding kita keyword tiket doang gitu ya. Terus ya itu ya, jadi ada turunannya lagi nih, biasa dari keyword utama kita ada keyword-keyword relevan lainnya biasanya. Jadi tiket pesawat ini harga tiketnya berapa, beli tiketnya di mana, itu kan keyword-keyword terpisah yang mendukung, dan itu yang bisa kita pakai strateginya untuk membuat konten kita lebih detail sih gitu. Jadi nggak hanya harga tapi belinya di mana, cara belinya seperti apa, ya itu ya pokoknya yang sedetail-detailnya sih membuat kontennya sih gitu. Untuk semoga menjawab. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Yuvens Barata. Ini pakai bahasa Inggris, gue summarize dulu ya. Jadi gue summarize dulu. Jadi dia bertanya gitu kan, kalau untuk pengembangan SEO ini kan multiple teams, ya kan, kayak banyak tim yang harus ini, kayak tadi kita mungkin di Blibli gitu kan, ada tim-tim lain yang kita butuh kerjasama gitu kan. Ini kayak ke PM sih, not ke lu gitu kan. How do I convince the product manager of the relevant team to raise those implementation priorities? Wah ini pertanyaan bagus ini. Oke. Ya. Mungkin gue coba summarize kali ya. Ada satu shortcutnya sebenarnya. Cari common goals-nya. Ada shared KPI nggak yang di on bareng? Kalau nggak ada KPI, shared OKR. Kalau nggak ada lagi, cari bosnya. Ada nggak something yang pengen di-achieve bareng gitu? Maksudnya as a company nggak mungkin totally kontradiktif kan, pasti ada something common gitu. I think from PM perspektif, kalau kita pun dimintain tolong, tim ini mau ada inisiatif ini nih, kalau kita bikin ini, kita punya hipotesa bahwa KPI lo yang ini akan naik nih. I think that's the right way kan, untuk minta bantuan as PM gitu. Gua pun akan seneng gitu kalau ada yang approach kayak gitu. Jadi I think itu shortcutnya sih. Dan yang kedua mungkin ya lebih ke manage ekspektasi. Maksudnya ini kan kita sama-sama butuh, tapi kita harus ngertiin juga bahwa tim lain tuh kadang punya prioritas gitu. Mungkin ada
tim lain yang dia tayarnya lebih tinggi gitu, kayak misalnya ini customer facing, ini blocking payment atau apa, itu kan lebih tinggi urgensinya gitu. Jadi I think 2 itu sih, cari common goals-nya atau objektifnya, terus yang kedua ya lebih ke manage ekspektasi gitu. Tapi mungkin satu lagi kali ya, gue tambahin dikit. Jadi mungkin kita butuh namanya edukasi juga sih. Jadi mungkin kalau tim-tim lain kayak di tim produk atau tim checkout, tim promo, dan KPI-nya langsung real nih gitu teman-teman. Jadi dia KPI-nya langsung apa yang dilakukan oleh customer langsung terlihat gitu. Tapi SEO itu kan enggak kayak gitu. Maksudnya proses SEO itu panjang. SEO itu funnel paling pertama bisa dibilang ya gitu kan. Untuk orang yang belum tahu sebuah brand atau orang yang lagi cari tahu sesuatu itu, SEO itu palang pintu pertama masuk gitu loh. Jadi source of traffic. Ya, jadi gimana cara traffic itu convert atau enggak kan itu nanti kan tergantung dari si websitenya. Jadi mungkin kita bisa bantu menjelaskan itu juga gitu ke tim tersebut. Kalau kita nih butuh SEO kenapa? Karena misalkan estimasi traffic naik 2 kali lipat gitu kan. Apa ya impactnya tuh apa? Bisa convert ke CTR kah, CVR gitu kan, atau TPV-nya naik berapa, ordernya naik berapa gitu. Jadi mungkin lebih ke situ. Soalnya kita memang mainnya long term gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak langsung bisa kelihatan impactnya, tapi it takes time, tapi lama-lama tapi kalau dari sisi grafik dan monitoring itu pasti naik terus seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus diberikan sedikit penjelasan juga gini, bagaimana SEO bekerja dan apa yang bisa dilakukan oleh SEO itu sendiri gitu. Itu sedikit tambahan dari Irfan, mau nambahin dikit? Udah cukup. Oke. Udah semua. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan dari Justin Sutanto. Dikarenakan situs e-commerce terdapat banyak sekali halaman produk beserta listingnya. Bagaimana cara yang efektif dan efisien untuk kita monitor dan make sure tidak ada duplikasi keterangan informasi di masing-masing halaman beserta listing produknya? Ini good question sih. Gimana make sure nggak ada duplikasi? Nggak ada duplikasi ya. Untuk ini juga sebenarnya continuous improvement sih untuk duplikasi ini. Bahkan kita pun masih ada lah ya, masih ada untuk, karena halamannya kan banyak banget nih, ada jutaan gitu ya. Tapi di sini mungkin lebih cara kita meminimalisir ya untuk duplikasi ini. Mungkin tadi yang di share juga ya, ada yang namanya programmatic dan automation gitu ya. Jadi kita manfaatkan teknologi gitu ya, seperti template-template untuk SEO text yang membuat semua halaman itu menjadi lebih unik. Misalnya kita auto generate untuk setiap halaman itu semuanya mengambil dari nama produknya yang unik gitu ya. Jadi baik di judul, di deskripsi, bahkan di kontennya itu kita automate untuk mengenerate konten-kontennya itu untuk sesuai dengan nama produk halamannya itu sendiri sih gitu. Dan baik lagi kita pasti selalu melakukan audit ya, bahkan tiap hari kita melakukan audit di websitenya itu untuk ngecek kalau ada duplikasi isu yang baru atau enggak sih gitu, selain di luar yang existing gitu. Karena dinamis banget ya untuk e-commerce-nya, jadi kita perlu monitoring terus untuk duplikasi kontennya sih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan menarik juga gini ya. Sebentar ya. Dari Adiatma, mau bertanya bagaimana strategi internal linking untuk mengatasi kanibalisasi konten? Wah, makin malam makin berat. Waduh. Baru panas, makin malam makin panas. Makin malam makin biasanya. panas ya. Iya. Kenali untuk mengatasi kanibalisasi konten. Kalau kanibalisasi konten itu kan ada 2 konten yang serupa gitu ya. Pertama, tadi sih masih berhubungan dengan duplikasi konten. Satu kan di situ kita mesti make sure dulu dari kontennya dong. Kalau nggak mau kanibalisasi itu, jadi dibuat unik. Mungkin ya itu sih ada setiap halaman itu kan ada produknya ya kalau e-commerce ya. Jadi di make sure title, description, konten dan lain-lain itu sesuai dengan keywordsnya atau nama produknya.
Dan untuk kanibalisasi itu sendiri kita perlu itu ya, ada set canonical juga. Jadi supaya Google tahu halaman mana sih yang aslinya gitu. Dan kita nggak boleh ngasih internal link ke yang halaman bukan yang aslinya. Istilahnya ada, misalnya ada halaman iPhone 1, bukan iPhone sih, iPhone 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin baju apa ya, baju contoh aja ya, baju hitam 1 dan baju hitam 2. Nah kita mau ke baju hitam 1 nih, kita optimize. Jadi kita kasih internal linknya itu ke yang halaman baju hitam 1, jangan ke yang baju hitam 2 gitu. Best practice-nya harus selalu internal link ke yang versi canonical atau asli defaultnya. Begitu juga di sitemap-nya. Sitemap XML-nya itu perlu versi canonical. Yang aslinya, yang optimize untuk mencegah kanibalisasi. Oke, ini satu pertanyaan sedikit. Ini tadi udah ditanyain, cuman gue terus dikit ya. Bagaimana menjelaskan ke manajemen bila sebuah fitur di develop tim SEO tidak membawa business impact yang diharapkan? Mungkin tadi udah sempat disinggung juga ya. Pertanyaan sama kan, bagaimana cara kita reporting ke manajemen? Jadi kuncinya ada transparansi gitu kan. Maksudnya apa yang kita temukan, apa yang kita lakukan itu dikomunikasikan secara transparan ke manajemen gitu. Kita nggak buat-buat hasilnya. Kalau kita ada kesulitan kita bilang, kalau kita hasilnya seperti ini kita bilang gitu. Dan balik lagi, SEO ini kan long term, nggak bisa kita develop langsung ada hasil. Jadi mungkin lebih kayak seperti itu kali informasinya. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup yang offline. Ada lagi yang offline satu. Yang pertanyaan terakhir ya, ini masih panjang banget. Cek. Nama saya Rizky. Pertanyaan saya yang pertama yaitu mungkin bersinggungan dengan yang tadi, mungkin lebih ke teknisnya, yaitu gimana cara Blibli itu menyiasati ribuan halaman, khususnya crawl budget itu gimana supaya halaman yang kita mau kemudian misalnya ada yang tidak diindeks, ataukah karena redirect, ataukah karena 404, ataukah karena 500. Nah itu apalagi pagination kan. Nah itu gimana cara Blibli untuk menyiasatinya. Terus yang kedua kan kita tahu sebagai kalau e-commerce kan fokus di ulasan produk. Februari tanggal 20-an itu kan Google merilis bahwasannya algoritma ulasan produk di beberapa negara termasuk Indonesia kan. Nah, baru rilis itu 7 Maret. Nah, dari Blibli gimana cara menyiasati dari adanya ulasan produk review yang terbaru dari algoritma Google. Itu mungkin, makasih. Thank you pertanyaannya. Mungkin aku cepat aja. Tadi ada beberapa taktik yang kita lakukan buat pertanyaan yang pertama. Jadi seperti yang sudah disebutkan, contoh inisiatifnya, kita make sure kita ngirim yang canonical, kita bersihin yang ada parameter di belakangnya. Terus untuk redirection kita juga make sure itu works. Misalnya contoh nih ya, kalau misalnya 404, ini 404-nya kenapa nih? Emang beneran 404 atau 404 yang kita nggak mau Google itu crawl itu lagi selamanya. Berarti kan jangan dikasih 404, kasih 410 misalnya. Terus ada juga taktik lain untuk kita disallow beberapa parameter dari robots.txt. Terus ada juga mungkin buat yang duplication tadi, kita ada align juga dengan page owner-nya. Emang cara owner ini red SEO atributnya sekarang seperti apa? Nah, bagian itu yang kita jelasin. Mereka nggak aware karena works. Ya, itu sih bagian pertama. Menjawab yang kedua.
Ya, yang pertama nih nambahin dulu. Kalau untuk budget, pastinya coba nanti Mas cek log file websitenya, cek log file websitenya, terus dicek nih ada dia Google Botnya nge-crawling halaman yang tidak diinginkan nggak? Kalau ketemu itu di disallow di robotnya ya, di robot. Setelah itu tadi udah jelaskan sih banyak. Jadi kayak mungkin ada bisa pakai tag no index gitu ya untuk halaman yang emang nggak mau diindeks, ada canonical segala macam sih gitu. Jadi mungkin yang paling ini sih yaitu sih blok dari robotnya sih untuk roll budget. Jadi disesuaikan halaman mana yang emang mau ini ya diutamakan. Lalu juga untuk internal linknya mungkin juga dibuat untuk optimize scroll budget hal mana yang mau dimaksimalin untuk internal linknya. Jadi jumlahnya internal linknya lebih ke halaman yang mau kita optimize untuk scroll budget. Yang dua itu tadi apa ya? Oh, untuk ulasan kita kan ada dua ya, satu di blog sama di PDP itu sendiri. Kalau PDP itu sendiri mungkin itu di luar kendali kita ya. Untuk di PDP karena itu dari seller gitu ya. Jadi nggak mungkin dong kita ngedit produk page-nya seller gitu ya. Jadi itu di luar kendali. Tapi yang bisa kita lakukan yaitu implement struktur skema yang sesuai ya untuk produk review. Dan kalau untuk di blog itu sendiri kan ada juga ya skemanya diimplement juga di blog. Juga kita make sure EEAT ya, experience, expertise, authority, trustworthiness. Yaitu di make sure. Jadi kayak benar-benar expert dalam mereview produknya ya. Ada image aslinya, ada kita nama autornya, ada bahkan kayak kelebihan kekurangan di compare sama kompetitornya seperti apa. Jadi itu mungkin action kita untuk Google Algo Update kali ini. Semoga menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon maaf dulu sebelumnya kalau teman-teman. Buat yang pertanyaan belum sempat kita bahas gitu ya. Buat yang offline dan juga online gini kan. Mungkin nanti kalau ada yang mau diskusi boleh sih gitu kan. Bisa chat-chat aja gitu kan di salah satu link ini. Ya. Ya. Boleh. Ya. Linkinnya Arnold nanti bisa. Iya, link Arnold boleh gitu, atau mungkin ya paling gampang teman bisa follow live at Blibli gitu, atau tertarik join ke kita bisa masuk ke karis.blibli.com gitu kan, biar bisa berbincang langsung sama expert-expertnya yang ada di sini gitu. Sekian teman-teman untuk sesi Bli Talk kita pada malam hari ini dan yang pertama di 2023. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah datang offline gitu ya, menembus kemacetan Jakarta. It's really glad to meet you offline gitu. Biasanya cuma sama lensa-lensa doang. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum closing sebentar maaf. MC bukan MC beneran ya, karena ini adalah moderator dan speaker. Berarti kayak mau tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk speaker kita, Mas Irfan, Mas Arnold, Mas Rolando. Thank you banget, tepuk tangan juga buat teman-teman udah hadir di sini. Untuk dokumentasi biasa ya teman-teman, karena ini pertama kali offline Bli Talk dan ada teman-teman yang hybrid juga di online. Mungkin kita akan melakukan 2 sesi foto dulu. Ya, jadi yang pertama aku akan minggir dulu kali ya. Yang pertama akan foto bersama teman-teman yang ada di online. Ada sekitar berapa Farel? 2000-an, oh ya baik. Enggak. 80 tadi. Oke, buat teman-teman online mungkin ada yang mau open cam. Oh wajib loh, wajib open cam. Oh halo Mas Ayen, halo. Oke dede semangat banget ya. Ya oke, baik, halo. Tadi aku dengar di samping ada yang lagi masuk kereta Mas. Jadi lupa unmute gitu loh, jadi semangat banget ikut Bli Talk-nya. Even di dalam KRL berdesak-desakan ya ikut. Oke, halo Mbak Nabila, halo Mas Justin, halo semua, boleh open cam teman-teman silakan. Oh udah semua, ih seneng deh. Kok semangat ya, padahal udah jam 9 malam loh.
Oke, aku coba hitung mundur ya karena ada beberapa page. Oke. Oh, langsung open cam semua nih. Oke. Oke, untuk page yang pertama ya, teman-teman ya. Satu. Oh iya, yang pakai jilbab boleh, benar. Yang pakai jilbab atau tadi abis pakai kutang gitu kan, terus pakai kaos. Yes, oke. Udah ya. Oke. Mimin, udah boleh. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ya, ya screenshot. Oke, sekali lagi untuk yang page kedua. 1, 2, 3. Oh, nggak ada yang page kedua. Oh ya udah nggak apa-apa. Makasih ya. Makasih Mas Ayan, semangat banget loh. Aku seneng loh. Dadah. Makasih ya. Oke. Tadi udah teman-teman online, sekarang teman-teman offline biar tidak rusuh ya. Jadi boleh speaker dan moderatornya yang ke tengah. Di tengah. Mimin foto dari depan. Lu juga lah. Yang di belakang kalau mau lebih kelihatan nggak apa-apa, boleh berdiri kok. Oke. Mas, biar ikutan saya aja yang foto. Oh nggak apa-apa, oke. Oke. Oh potret tetap ya. Kalau mau lihat mukanya nanti boleh dilihat di live at Blibli. Di tag aja miminnya kayak 3, oke. Oke. Mimin banyak mau ya. Oke ya, oke. Apa? Enggak jangan no. Ya. Lapar. Yuk, dada aja kali ya. Oh, tangannya boleh, tangannya gini teman-teman nih. Biasanya kita kalau foto ini B kayak gini. Jangan gini ya. Kalau kata Farel gini 3 periode. Jangan ya, gini ya. Bukan politik. Gini ya, B. Oke. Oke. Silakan Mimin. Oke. Thank you. Kalau ada yang butuh di tag, langsung di komen aja nanti kalau di post sama Mimin ya. Kak, di add mention dong biar aku bisa repost gitu. Oke, sebelum selesai teman-teman, jadi kita biasanya kalau setiap Blibli Talk kita akan kasih teman-teman sertifikat juga, certificate of attendance gitu ya. Mungkin ada beberapa yang butuh gitu. Kita akan kirimkan ke email teman-teman yang sudah teman-teman daftarkan di Eventbrite. Tapi sebelumnya teman-teman untuk bisa dapat sertifikatnya, please fill the form. We would like to know also about the feedback ya teman-teman. Jadi kira-kira nanti kalau kita buat next Blibli Talk gitu, kira-kira mau buatnya di mana sih gitu ya? Atau enggak misalnya tempatnya lebih besar lagi, atau enggak misalnya buat SEO part 2 lagi misalnya gitu kan? Boleh teman-teman silahkan feel free to drop your feedback to give us some insights. So the next Blibli Talk will be better gitu. Buat teman-teman online juga jangan lupa untuk isi juga ya. Oke, I think that's all for today teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang online sudah bisa live meetingnya. Buat teman-teman yang offline, thank you so much for coming to Blibli. See you on the next Blibli Talk ya teman-teman. Selamat malam. Yeay. Oke, kalau ada yang mau beramal tamah, mungkin mau kenalan sama speaker, sama moderator, boleh silakan teman-teman. Thank you. Yeay. Good job. Biasa kalau. Enggak lah. Mas, thank you ya. Tamu kita dari Prancis mau kenalan nggak? Oh iya. Itu teman lo ya? Oh, does he even understand what you're saying in bahasa? No. Okay. We have one.